Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang versioning di RESTful API. Nah, saat kita bikin aplikasi RESTful API ya, nah rata-rata tuh kan ada selalu update ya. Misalnya saat kita develop sekarang, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Dan fiturnya selalu akan kita improve. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kalau ternyata banyak banget perubahan yang terjadi di aplikasi kita? Nah, satu hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat RESTful API adalah jangan sampai merusak RESTful API yang sudah terlanjur kita publikasikan ke klien. Jadi kalau kita udah bikin API, lalu kita udah kasih ke klien, jangan sampai API yang sudah kita kasihkan ke klien itu sampai kita rusak. Maksudnya apa sih? Jadi saat membuat RESTful API, usahakan tidak pernah merusak kompatibilitas. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya tadinya URL-nya A, ya jangan dirubah jadi B gitu. Atau responnya tadinya A, jangan dirubah jadi responnya B. Nah, kalau kita rubah di tengah jalan, itu artinya akan merusak si RESTful API kita. Artinya tidak kompatibel dengan versi yang sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah si klien nanti akan susah ketika integrasi. Tadinya jalan, kok tiba-tiba nggak jalan? Karena ternyata kita merusak si API kita. Nah, kalau misalnya kita butuh emang merusak, versioning itu hanya diperlukan ketika kita memang perlu merusak kompatibilitas RESTful API kita. Jadi ini kayak strategi terakhir kalau emang beneran harus kita rusak si API kita. Nah, tapi sarannya sih jangan sebisa mungkin ya, jangan pernah melakukan ini. Jadi jangan sampai deh ngerusak si RESTful API kita. Karena cost-nya itu sangat mahal di sisi klien. Jadi bayangin teman-teman di tengah jalan tiba-tiba bilang ke kliennya, "Wey, API-nya berubah, tadinya A, responnya jadi B." Kalau kliennya ada satu, mungkin satu klien doang yang harus memperbaiki. Tapi bayangkan kalau misalnya teman-teman bikin aplikasinya seperti contohnya e-money atau e-wallet atau payment gateway yang dipakai sama banyak e-commerce. Kalau teman-teman rusak API-nya, maka semua e-commerce harus melakukan perubahan dan itu cost-nya mahal banget. Nah, tapi kalau emang beneran harus dilakukan, jadi kayak misalnya, udah nih nggak ada cara lain, kita harus ngerusak si API kita. Maksudnya rusak tuh berarti dirubah ya datanya, nggak bisa sama lagi sama data yang sebelumnya, maka kita wajib melakukan versioning terhadap RESTful API kita. Versioning itu maksudnya apa sih? Nah, kita bahas. Jadi versioning itu sederhananya adalah membuat versi baru dari aplikasi RESTful API kita. Jadi yang lama sebenarnya tidak kita rusak, tapi ya tidak kita rubah, tapi kita akan bikin versi RESTful API yang baru. Nah, ada banyak cara sebenarnya melakukan versioning pada RESTful API. Versioning itu adalah memberitahu bahwa kita memiliki banyak versi terhadap aplikasi RESTful API kita. Nah, jadi contohnya saat kita bikin pertama kali itu versi 1 misalnya. Secara tidak sadar kita kan bikin versi 1. Nah, tiba-tiba tengah jalan, teman-teman harus ngerubah si RESTful API-nya. Akhirnya, karena berubah total misalnya RESTful API-nya, akhirnya teman-teman rilis versi 2. Nah, artinya ketika teman-teman rilis versi 2, ngasih tahu ke klien kalau sebenarnya sekarang udah ada RESTful API versi 2. Tapi klien masih tetap bisa menggunakan versi yang pertama. Sampai mungkin biasanya ya rata-rata kita dikasih kayak grace period gitu. Jadi kayak ada waktu untuk migrasinya. Biasanya sih nggak cepet, biasanya bisa aja kayak 6 bulan atau 1 tahun. Artinya apa? Dalam waktu 6 bulan, 1 tahun itu klien dikasih kesempatan untuk migrasi ke versi RESTful API yang terbaru, di mana nanti setelah lewat 6 bulan atau 1 tahun, RESTful API yang lama itu akan dimatikan. Artinya versi yang lama akan dimatikan. Tapi pada saat dua versi ini nyala, maka klien tetap bisa memilih versi mana yang akan digunakan. Nah, cara melakukan versioning itu sebenarnya ada banyak tekniknya. Yang pertama, contohnya yang biasa dan orang-orang biasa lakukan ya, itu versioning pada URL. Jadi biasanya di URL-nya itu dikasih versi si API-nya. Contohnya yang paling sederhana seperti ini. Jadi contohnya kita punya domainnya api.example.com, lalu di depannya biasanya ditambahkan versinya. Contohnya versi 1, v1, artinya versi 1. Lalu di sini baru detail si URL API-nya. Nah, kalau tiba-tiba kita butuh launching RESTful API versi baru, kita akan launching v2 di sini API-nya. Nah, jadi dari sini klien udah tahu, oh ini versi 2, ini versi 1. Nah, ini yang paling sederhana. Dan rata-rata orang banyak menggunakan seperti ini caranya. Jadi yang pertama ketika di launching, walaupun teman-teman mungkin nggak ada niatan dari awal untuk ngerusak API-nya,
ya kalau mau ya launching dengan versi 1 dulu. Kalau emang nggak pernah dirusak, ya selamanya mungkin versi 1 gitu ya. Tapi kalau tengah jalan akhirnya harus dirusak API-nya, artinya harus melakukan perubahan besar-besaran pada API-nya, maka teman-teman akan publish URL baru dengan versi yang berbeda. Contohnya di sini versi 2. Nah, atau ada juga beberapa company kayak, kalau saya tidak salah tuh kayak Twilio gitu ya. Twilio tuh pakai tanggal di API-nya. Jadi kita ngasih tahu kalau API ini ada sejak tanggal berapa. Contohnya ini tahun ya di sini. Jadi kayak tahun 2019 products. Bukan berarti ini cuma bisa diakses tahun 2019, tapi ngasih tahu kalau API ini dibuat sekitar tahun 2019. Kalau misalnya ada API baru dibuat tahun 2020, maka ada API baru seperti ini. Tapi sih saya lebih sarankan menggunakan yang sederhana seperti ini ya, V1 atau V2. Kenapa? Karena kalau tahun, apalagi sampai bulan, sampai hari, itu agak sedikit menyulitkan klien. Karena kan range waktu untuk tahun, bulan, tanggal itu kan banyak kombinasinya. Jadi sangat-sangat membingungkan buat klien, walaupun memang bisa. Nah, ini contohnya menggunakan URL, dan ini banyak digunakan. Kayaknya sih hampir mayoritas developer saat membuat API selalu menggunakan versioning pada URL-nya. Nah, atau ada juga pada header. Nah, kalau pada header itu contohnya, jadi saat kita ngirim request dari klien ke API-nya, nah si kliennya akan ngirimkan si header key versionnya. Ini sebenarnya bebas ya, nggak harus seperti ini. Ini contohnya API version 1. Artinya ketika header itu, ketika klien ngirim request, lalu si headernya nyebutin API version 1, berarti si klien bilang kalau saya mau connect ke API dengan versi 1. Atau misalnya kalau misalnya ganti jadi versi 2, di sini jadi API versionnya menjadi 2. Atau kalau yang sebelumnya, kayak pakai tahun atau tanggal ya, jadi contohnya di sini X API version 2019 atau 2020. Nah, kapan menggunakan header? Menggunakan header kalau kita terlanjur publish endpoint-nya lupa menggunakan version. Contohnya di sini teman-teman http api.example.com/products, nggak ada versionnya. Nah, dari awal teman-teman misalnya lupa nambahin versionnya. Sebenarnya sih nggak masalah kalau teman-teman lupa, di versi yang keduanya teman-teman baru nambahin versi V2 gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngerusak URL-nya, masih tetap pengen menggunakan URL yang sama, mau nggak mau kan tetap kliennya harus ngasih tahu pengen versi berapa. Nah, biasanya menggunakan HTTP header. Ini sebenarnya jarang sekali digunakan, karena ya rata-rata orang kalau misalnya mau ngerusak API-nya, dia akan merubah si URL-nya, nggak pakai URL yang sama. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai URL yang sama, dan versinya bisa dirubah. Ini kalau misalnya kayak teman-teman si kliennya tuh kayak perusahaan-perusahaan corporate, dan kalau misalnya nyuruh si kliennya untuk ngerubah, mereka nggak mau gitu. Mau nggak mau kan teman-teman berarti nggak bisa ngerubah si API-nya. Nah, caranya gimana kalau ada klien baru yang pengen pakai versi yang baru? Nah, teman-teman bisa tambahkan informasi di HTTP header. Jadi kalau defaultnya, kalau klien lama nge-call API teman-teman, itu berarti pakai versi yang lama. Kalau misalnya klien yang baru nge-call API teman-teman, itu berarti tinggal nambahkan API version yang terbaru seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nggak bisa ngerubah lagi si endpoint URL-nya. Nah, tapi ingat, itu intinya itu adalah mekanisme cara menanggulangi ketika teman-teman merusak API-nya. Tapi saran saya, RESTful API yang baik itu tidak akan pernah ngerusak API. Jadi saat bikin RESTful API, itu RESTful API bisa dibilang bagus atau baik ketika tidak akan pernah merusak API-nya. Nah, dengan kita tidak pernah merusak API yang kita buat, maka tidak akan butuh lagi membuat API versi baru. Jadi ketika API-nya dipublish, teman-teman boleh update, boleh rubah, tapi jangan sampai merusak. Maksudnya apa? Contohnya kalau saya teman-teman bikin field di datanya ya, respon datanya, misalnya ada field namanya first name, itu jangan dirubah menjadi nama depan, namanya dirubah. Tapi kalau misalnya first name tiba-tiba nambah last name, itu nggak masalah, itu tidak merusak, itu cuma nambah data. Yang merusak tuh kayak ngerubah data yang sudah ada. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak perlu ngelakuin perubahan atau merusak data, harusnya teman-teman cukup menggunakan satu versi untuk API-nya. Dan rata-rata kalau saya develop API sendiri, saya tidak dari awal sudah istilahnya
tancepin ya, konsepnya tidak akan pernah merusak API. Jadi dari awal saya akan selalu provide satu versi untuk API-nya, karena dari awal anggapannya tidak mau dan tidak akan pernah merusak API-nya ke depannya. Nah, oke, mungkin itu pembahasan tentang versioning. Jadi itu kalau teman-teman memang butuh ngerusak, ya saran saya sih jangan pernah ngerusak RESTful API yang teman-teman sudah buat. Next-nya kita akan bahas tentang JSON, salah satu format data yang sangat populer di RESTful API.